Maaf, kau baik-baik saja? Kakiku sedikit sakit. Untungnya, tidak ada tulang yang patah, hanya memar jaringan lunak ringan. Ayo, coba berdiri. Masih sedikit sakit. Akan segera membaik. Kamu kemana? Aku akan mengantar. Aku mau ke perpustakaan di depan. Aku juga mau ke perpustakaan. Ayo, aku akan menggendong. Oh, Hai Greco. kau bisa menurunkanku sekarang. Oh, baiklah. Pelan-pelan. Pasti. Mati listrik. Ko, ada apa? Claustrofobia. HI, ada orang di sana? Halo? Ada orang di luar? Seseorang terjebak di dalam. Ada orang di luar. Permisi. Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin membantu. Longgarkan sedikit kiramu. Agar kau bisa bernapas lebih mudah. Aku tidak butuh. Jauhi aku. Aku benar-benar mencoba menyelamatkan. Nona Lane. Leo, kau di sini. Ya, Nona Lane, ini kakakku, Leo. Oh, jadi kau kakaknya Sia. Nona Lane, kenapa kau bersama kakakku? Kami baru saja bertemu di bawah, jadi kami naik bersama. Baiklah, aku akan bersiap-siap dulu. Kalian berdua mengobrol saja. Leo, aku juga harus pergi. Silicon lihat-lihat. baiklah. Pergilah. MM. Isi buku-buku ini, seperti aliran data, membanjiri otakku. Dan yang lebih penting, aku bisa mengingat semua yang kubaca. Semoga kuliah Nona Lane sukses besar. Bapak Price, apa yang kau lakukan? Tentu saja, aku di sini untuk mendukungmu. Perci, letakkan bunga-bunga di tempat yang paling menonjol. Perci. Nona Lane, sudah hampir waktunya. Bahaya.
Aku baik-baik saja. Beraninya kau menyentuh Ira? Tidak, bukan itu. Tolong, anakku ada sesuatu tersangkut di tenggorokannya. Tolong. Cepat, beri dia air. Jongon beri dia air. Jangan beri dia air. Anakku. Berikan anak itu padaku. Sudah tidak apa sekarang. Terima kasih, terima kasih banyak. Bukan apa-apa, anak itu masih kecil, jadi berhati-hatilah di masa depan. Baik. Adikku harus segera membayar uang sekolah, dan sewa hampir jatuh tempo. Uang sedikit ini sama sekali tidak cukup. Anak muda, kau baru saja menyelamatkan putraku, kan? Ya. Bukan apa-apa, jangan sungkan. Siapa namamu, anak muda? Liu Kane. Mulai sekarang, kau adalah saudaraku. Ada 300 juta rupiah di kartu Ikata sandinya 68. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku. Ini kartu namaku. Tidak perlu. Jika kau punya masalah di kota Tirta, datang saja temui aku kapan saja. Southside Club Malam Grand Tycoon. Aku pemiliknya. Datanglah dan bersantai kapan-kapan. Baik, tidak masalah. Terima kasih. Silicon lihat-lihat, semua giok kualitas terbaik. Bagus, dia baik-baik saja. Biarkan dia istirahat dengan baik. Pak, lihatlah, ini adalah giok kualitas terbaik yang baru tiba. Setiap satu sangat indah. Lihatlah yang harta kebanggaan kami, giok terbaik. Lihat, indah sekali bukan? Jika kau suka, aku akan memberimu diskon 20%. Bagaimana kalau 75 miliar rupiah? Pak, kualitas giok ini tidak terlalu bagus. Kau tidak seharusnya membelinya. Kau hanya akan membuang-buang uang. Kau anak muda, beraninya kau bicara seperti itu? Anak muda. Aku sudah berurusan dengan giok. Setengah hidupku, aku masih punya penilaian. Tepat sekali. Jika kau tidak tahu apa-apa, jangan berdiri di sini memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Ini adalah bisnis terkemuka berusia 10 tahun. Kami jujur dengan semua orang. Aku rasa kau tidak mengerti apa-apa tentang giok. Jika kau tidak mampu, pergilah. Tidak ada giok sama sekali di dalam batu ini. Aku mencoba menyelamatkan muka, tapi kau tidak mau. Bagaimana kau bisa mencari uang melawan hati nuranimu? Bisakah kau tidur nyenyak? Hak, jangan dengarkan omong kosongnya. Jika kau suka, aku akan memberimu diskon 30%. Aku belum pernah memberikan diskon sebesar ini sebelumnya. Lihat, tidak ada giok sama sekali di dalamnya. Tidak, judi batu permata itu, semua tentang keberuntungan. Tidak setiap giok punya giok di dalamnya. Benar, kau kebetulan memilih yang tidak ada gioknya. Aku punya banyak di sini. Ini semua bahan bagus. Yang lain juga sama seperti ini. Judi batu permata memang ada unsur keberuntungan, tapi yang kau lakukan jelas penipuan. Aku tidak akan menjualnya. Cukup bagus? Jangan sentiperangku. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil batu ini. Kau akan mengambilnya 300 juta rupiah. Tidak kurang sedikit pun. 300 juta rupiah. Kartu. 300 juta rupiah terbayar. Batu ini Tidak bisa dikembalikan.
Aku tidak meminta pengembalian dana. Aku ingin menjual batu ini kembali padamu seharga 3 miliar rupiah. Komo? Apa kau menganggapku bodoh? Batu ini bernilai lebih dari 15 miliar rupiah. 15 miliar rupiah? Kau pasti masih bermimpi. Kau pikir aku bodoh? Aku tidak akan tertipu oleh trikmu. Biarkan aku menggunakan mesin pemotong batu. Imperial, giok hijau imperial. Anak muda, giok ini, aku akan membelinya seharga 30 miliar rupiah. 30 miliar rupiah? C7. Pembayaran diterima, 30 miliar rupiah. Terima kasih. Anak muda, kau benar-benar pahlawan muda. Aku baru saja mendapatkan beberapa giok. Aku sedang mencari seorang ahli untuk membantuku menilainya. Maukah kau mengunjungi perusahaanku, anak muda? Tentu, silakan. 30 miliar rupiah. 30 miliar rupiahku. Terima kasih. Aku akan ke toilet. Ayah, Cynthia. Kau datang tepat waktu. Aku baru saja bertemu seorang teman yang ahli dalam batu. Meskipun dia muda, Penny Lorena, sangat tajam. Itu kau. Kalian berdua saling kenal? Dia dokter yang menyelamatkan kakakku. Anak muda, jadi kau Dr. Kane yang menyelamatkan putri sulungku nyawanya. Sungguh kebetulan yang luar biasa. Cynthia, lihatlah Dr. Kane. Dia begitu muda dan berprestasi, sangat terampil dalam kedokteran, dan bahkan mengerti judi batu permata. Dia benar-benar satu dari sejuta. Jika kalian punya waktu, kalian berdua harus saling mengenal lebih baik. Ayah, aku punya pacar. Selama kau belum menikah, apapun mungkin kan? Kau seorang dokter. Bagaimana kau tahu tentang judi batu permata? Apakah kau mendekati ayah dengan motif tersembunyi? Motif apa yang mungkin kumiliki? Aku dengar dari orang-orang di rumah sakit bahwa keluargamu tidak berada. Apa kau pikir ayahku lebih banyak uang daripada aku? Dan kau mencoba mengambil keuntungan darinya? Aku menyelamatkan kakakmu, dan begini caramu memikirkanku? Jangan campur aduk masalah. Aku akan membalas hutang budi yang kumiliki padamu. TAPI, jika kau berani mencoba mengambil keuntungan dari ayahku, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Keuntungan apa yang kuambil? Kau tahu persis apa yang kau maksud. Lagi pula, siapa yang bilang menyelamatkan orang bukan untuk balasan? Aku benci orang seperti yang berkata lain dan berbuat lain. Ayam memang donc plus que signari ini. Baiklah, karena Nona Croft punya prasangka yang begitu dalam terhadap aku akan pergi. Oke? Berhentilah bersikap Cynthia. Kau memanfaatkan diriku. Kau jelas-jelas memanfaatkan diri. Franz, jangan salah paham. Ini adalah penyelamat kakak Cynthia. Kakak Cynthia adalah kakakku. Terima kasih. Maskan aku. Seorang dokter pecundang miskin. Berani menyentuh wanitaku? Kenapa kau di sini? Tentu saja, aku di sini untuk mengantarkan giok padamu. Bawa masuk. Bapak Croft, ini semua adalah giok alami kelas atas. Aku bersusah payah untuk menemukannya. Franz, kau benar-benar perhatian. Tapi sebagai prosedur rutin, kita masih perlu meminta penilai perusahaan untuk mengidentifikasinya.
Aku punya urusan mendesak yang perlu kurus di luar. Cynthia, ikutlah denganku. Berndel. Kita berdua tidak selevel. Cynthia adalah pacarku. Aku sarankan kau menjauh darinya. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya. Dr. Kane, aku tahu kau, penyelamat kakak Cynthia. Aku sangat berterima kasih padamu, dan aku benar-benar ingin membalasmu. TAPI. Kau baru saja meminta 30 miliar rupiah. Aku, Dr. Kane, kau. Leo, kau terus bilang, kau tidak menyelamatkan orang untuk balasan. Jadi kenapa kau meminta uang dari Franz, dan 30 miliar rupiah pula? Cynthia, kau tidak bisa menyalahkan Dr. Kane. Dia adalah penyelamat kakakmu. Bagaimanapun juga, wajar jika dia menginginkan sedikit lebih banyak uang. Bagaimana kalau begini? Dr. Kane, aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Ambil ini dulu. Aku akan mencari cara untuk memberimu sisanya nanti. Berapa banyak lagi yang kau inginkan? Katakan saja. Tidak, kau percaya semua yang dia katakan? Ku benar-benar. Hanya cantik, tidak punya otak. Kau. Baiklah, kalian berdua, tenanglah. Dr. Kane adalah penyelamat kakak Cynthia. Bagaimanapun juga, wajar jika dia menginginkan kompensasi. Bapak Croft, bukan begitu. Master Lee, giok-giok ini baru saja diantar oleh Franz. Lihatlah. Orang ini. Ini Simiwa, giok alami langka, kualitas terbaik, dari warna dan kilau, hingga kualitasnya, semuanya sempurna. Giok alami ini, tidak bisa ditemukan di mana saja, bahkan jika kau punya uang. Franz, kau benar-benar telah memikirkan ini dengan matang untuk Nona Cynthia. Franz, aku sangat menyukai giok-giok ini. Berapa yang kau inginkan untuk mereka? Mengingat hubungan kita, membicarakan uang akan melukai perasaan kita. Aku akan memberikannya padamu dengan harga pokok 750 miliar rupiah, seharusnya cukup. Franz benar-benar tulus. Jika giok-giok ini dijual di luar, orang-orang akan berebut. Membelinya seharga 1 triliun 200 miliar rupiah, 750 miliar rupiah. Ini praktis seperti hadiah, sama sekali tidak mahal. Tapi pengiriman butuh uang. Aku tidak bisa membiarkanmu rugi. Oh, dibandingkan denganmu, apa artinya uang kecil ini? C'est un pouc batu buzu. Dan kau berani meminta 750 miliar rupiah? Kau pasti gila uang. Dr. Kane, apa maksudmu dengan itu? Bapak Croft, batu-batu ini sama sekali bukan giok. Mereka terlihat bagus di luar, tapi tidak punya energi spiritual di dalamnya. Lupakan 750 miliar rupiah. 6.000 rupiah pun masih terlalu mahal. Jika kau tidak tahu, jangan bicara omong kosong. Meskipun aku tidak memberimu uang, Teddy, kau tidak perlu menabur perselisihan dan memfitnah giokku. Leo, aku tidak pernah menyangka kau budget attack comparison. Jangan berpikir hanya karena kau menyelamatkan adikku, kau bisa bicara omong kosong di sini dan memfitnah orang lain. Aku benar-benar penasaran, dengan otak sepertimu, bagaimana kau bisa menjadi wanita terkaya? Kau. Tolong tunjukkan rasa hormat. Cynthia adalah pacarku. Aku sangat mencintainya. Bagaimana mungkin aku memberinya setumpuk giok tak berguna? Lagipula, Bapak Croft dan aku sudah sering bekerja sama. Dia paling tahu kualitas giokku. Tepat sekali. Justru karena kalian berdua punya hubungan ini, maka tidak ada yang akan curiga. Kau akan menggunakan barang palsu untuk menipu uang. Omong kosong. Semua giok yang kukirim harus diperiksa oleh Penilai Utama mereka. Master Lee, jika itu palsu, bukankah dia akan menyadarinya sebagai penilai utama? Croft, tak terhitung banyaknya giok yang telah melewati tangan. Aku bisa tahu sekilas, apakah sesuatu itu asli atau palsu. Setiap batch giok yang dikirim Franz telah dinilai dan semuanya berkualitas tinggi. Giok di toko ini semuanya dipasok oleh Franz. Setiap potong sangat indah. Kau membuat tuduhan tak berdasar, memfitnah Franz dengan jahat. Kau dengar itu? Apakah kau bilang keahlian lebih hebat dari penilai grup kami? Sudahlah, Cynthia.
Jangan rendahkan diri kita ke levelnya. Satu-satunya alasan dia menargetku hanyalah karena aku tidak memenuhi permintaannya sebelumnya. Tapi jujur saja, aku sangat membenci perilaku bermuka duamu, bertingkah satu cara di depan orang, dan cara lain di belakang mereka. Ini adalah produk terbaru perusahaan kami. Ini adalah giok terbaik. Setiap potong bernilai puluhan miliar rupiah. Kau harus membayarnya. Ini keterlaluan. Kau sudah kelewatan, Cynthia. Masalah hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia harus bertanggung jawab. Lihat sendiri. Tekstur pecahan ini. Mengapa rasanya aneh? Tentu saja rasanya aneh, karena ini sama sekali bukan giok alami. Ini adalah giok buatan, terbuat dari kaca dan bahan kimia. Harganya bahkan tidak mencapai 1/1000 giok alami. Itu tidak mungkin. Perhiasan ekspor perusahaan kami tidak pernah mengandung giok buatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu karena semua yang dia bawa adalah barang palsu. Kau bicara omong kosong. Setiap potong giok yang kukirim telah dinilai oleh Master Lee. Semuanya adalah giok alami, berkualitas tinggi. Benar. Aku bisa menjamin itu. Giok yang dikirim Franz baik-baik saja. Berhenti membuat alasan. Bapak Croft, Nona Croft, aku menjamin dengan reputasiku selama puluhan tahun bahwa giok yang dikirim Franz benar-benar baik-baik saja. Jangan dengarkan omong kosongnya. Reputasimu, kau dan dia bersekongkol. Kalian adalah sarang ular beludak, berkolusi untuk menipu uang Bapak Croft. APA, Cynthia, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu tidak benar. Bapak Croft, aku telah bekerja keras selama puluhan tahun di perusahaan ini, setia padanya. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu untuk mengkhianati perusahaan? Begitukah? Lalu bagaimana kau menjelaskan cek itu di sekumu? Cek apa? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Jangan bicara omong kosong. Ada cek senilai 15 miliar rupiah di saku kirimu. Dia memberikannya padamu. apakah kau ingin aku mengeluarkannya untukmu, atau kau akan mengeluarkannya sendiri? Aku butuh penjelasan. Ini. Cek ini tidak ada hubungannya denganku. Dia menjebakku. Cek ini pasti dari orang lain. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ya, itu benar. Orang lain yang memasukkannya ke sakuku. Ini tidak ada hubungannya dengan Franz. Ku tahu tidak, tadi saat aku pergi ke toilet, tepat di ujung lorong, aku melihat Franz yang memasukkan cek itu ke sakunya. Jika kau masih tidak percaya pada kau, bisa memeriksa kamera pengawas di ujung lorong perusahaanmu. Apakah kau perlu aku memeriksa rekamannya? Aku tidak perlu memeriksa rekamannya. Asistenku baru saja memberitahuku bahwa produk baru kami telah menerima beberapa keluhan kualitas. Aku curiga saat itu bahwa bahan baku telah ditukar. Aku tidak pernah menyangka itu ulah, dan aku tidak pernah menyangka Master Lee akan mencuri apa yang seharusnya dia jaga. Aku sudah berkecimpung di bisnis perhiasan selama bertahun-tahun, membangun reputasiku. Jika Dr. Kane tidak membongkar rencana kalian, reputasi grup Croft Kamiya Perusha Seabad akan dihancurkan oleh kalian berdua. Bajingan tak berperasaan. Cynthia, panggil polisi. Bapak Croft, aku buta oleh keserakahan. Aku mendengarkannya. Dia menyuapku dengan uang untuk menukar barang palsu. Bapak Croft, Cynthia, dengarkan aku bisa menjelaskan. Ini bukan. Aku sangat mempercayaimu, dan kau benar-benar membohongiku. Cynthia, jangan. Cynthia. Jangan sentuh aku. Aku beritahu kau, mulai hari ini, kita putus. Kembalikan setiap set yang kau tipu dari, atau aku akan panggil polisi. Cynthia, giok-giok ini, aku tidak memaksamu membelinya, kan? Kau membelinya dengan sukarela, kan? Bahkan jika kau panggil polisi sekarang, itu tidak akan ada gunanya. Franz. Aku tidak pernah menyangka kau akan jadi orang seperti ini. Kiedangku Sakurai. Ini semua karena putrimu. Putrimu sudah bersamaku bertahun-tahun, dan dia bahkan tidak membiarkanku menyentuhnya. Jika aku tidak menipumu, siapa yang akan kutipu? Sayang sekali kau sudah lama bersama putriku, namun kau sama sekali tidak memahaminya. Dia gadis tradisional. Dia ingin menjaga dirinya untuk malam pernikahannya. Lupakan saja. Ayahmu dan aku sudah saling kenal cukup lama. Pergilah. Soal uang yang kau tipu dari kami, aku akan mengambilnya dari ayahmu nanti. Tidak, Bapak Croft.
Kau tidak bisa memberitahu ayahku. Jika dia tahu, aku menipumu. Dia pasti akan mencoretku dari warisan. Dengan karaktermu, kau tidak pantas menjadi pewaris. Penjaga. Usir Franz dari sini. Mulai sekarang, dia tidak diizinkan menginjakkan kaki di perusahaan ini tanpa izinku. Cynthia. Lepaskan. Cynthia. Bapak Croft, lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Bawa dia ke kantor. Tuduh dia penggelapan dan penyuapan. Bapak Croft, aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Dr. Kane, kau tidak hanya menyelamatkan nyawa putri sulungku, tapi kau juga membantuku memulihkan kerugian 150 miliar rupiah. Hadiah apapun yang kau inginkan, katakan saja padaku. Jangan sungkan padaku. Tidak perlu. Aku hanya. Tidak ta en dangan, orang yang menipu orang là. Dan bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya. Ini bukan tonton adia à papin. Bagus, integritas yang luar biasa. Tapi aku tidak akan memperlakukan dermawanku dengan buruk. Bagaimana kalau ini? Aku punya villa kosong di Puri Angkasa. Aku akan memberikannya padamu. Cynthia, ajak Dr. Kane melihat villa dan urus dokumennya. Baik. Terima kasih. Ini kuncinya. Aku akan mengurus dokumennya. Terima kasih. Sekadar mengingatkan. APA. Lain kali kau beli pakaian dalam, naik 2 ukuran. Kalau tidak, akan terlalu ketat dan menyebabkan masalah kesehatan. Kau. Bukan urusanmu. Enggak, kau masih berutang makan padaku. Aku baru saja mendapatkan penglihatan sinar X. Dananya dalam satuari. Aku sudah menghasilkan 30 miliar rupiah dan sebuah villa. Sepertinya kemampuan ini bisa digunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Halo? Jangan khawatir, aku pasti akan datang ke reuni kelas. Berndel, seseorang membayar kami untuk melumpuhkan tanganmu. Tangkap dia. Berhenti. Jangan lari. Pergi. Aku sebut Haidam Taekwondo bersembunyilah di belakangku. Ini. Kau yang melakukan ini? Ya. Mereka di sana. Kejar mereka, teman-teman. Lari. Jangan lari. Berhenti. Hegong erat-erat. Berhenti. Jangan lari. Kau benar-benar bisa bertarung. Namaku Clara. Siapa namamu? Leo Kane. Ayo kita bertarung suatu saat nanti. Aku harus pergi sekarang. Baik. Siapa yang mengirim orang-orang itu? Ibu Ira. Berbelanja. Ya, Apa yang kau cari? aku sangat tertarik pada kaligrafi dan lukisan. Aku ingin memilih satu untuk ruang kerjaku. Oh. Lukisan ini. IRA. Yang mana yang kau suka? Aku akan membelikannya untuk... Terima kasih atas tawarannya, tapi aku bisa membelinya sendiri. Bagaimana menurutmu? Kaligrafi dan lukisan di sini? Kaligrafi. Lukisan. Barang antik ini selalu menjadi mainan bagi orang kaya. Apa yang mungkin diketahui pecundang miskin sepertinya? Jika aku tidak tahu. Kau tahu? Aku tidak perlu tahu. Aku hanya butuh uang kan? Pemilik, datang. Keluarkan kaligrafi dan lukisanmu. Yang paling mahal untuk kulihat. Baik, sebentar. Ini dia.
oleh seniman. Replika kata pengantar paviliun anggrek. Wang Zizi. Bagaimana, Ira? Kau suka? Jika ya, aku akan langsung membelikannya untukmu. Tidak perlu. Ini terlalu berharga. Kau bahkan tidak bisa membacanya. Namun kau membelinya sebagai hadiah? Siapa bilang aku tidak bisa membacanya? Pada tahun ke-9. Pada tahun. Geng sesuatu. Bukan. Tahun Gui sesuatu. Pada musim semi yang hati-hati. Bucan. Musim semi-astérisque à Kir-astérisque. Lanjutkan kau saja. Lanjutkan kau saja. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Pada tahun ke-9 Yonghe. Tuan, dia merusak lukisan. Ini adalah kaligrafi dari master kuno yang terkenal. Anak muda, kau sudah membuat masalah besar. Anak muda, bagaimana bisa kau? Begitu Siroba? Katamu kau. Lihat saja kalau mau. Kenapa kau merusak lukisan orang? Apa kau tahu ini apa? Ini adalah karya asli dari master. Tak ternilai harganya. Pecundang miskin seperti kau pasti tidak sanggup membayar. Namun, aku adalah orang yang sangat dermawan. Asalkan kau hari ini berlutut dan mohon ampun. Dan akui di depan semua orang bahwa kau adalah pecundang miskin. Aku akan membelikan lukisan ini untukmu hari ini. Anak muda, jangan khawatir. Lukisan ini adalah replika berkualitas tinggi. Harga pokoknya adalah Rp4.000. Bayar saja jumlah itu. Jangan kira impes. Aku akan membeli lukisan ini dengan harga aslinya. Kau beruntung hari ini. Kau beruntung pemiliknya orang baik. Tapi menghabiskan Rp4.000 untuk barang palsu. Otak itu. Bapak Huang, karya asli dari master ini, berapa kira-kira harganya satu buah? Karya asli dari master, itu artefak kualitas museum. Tak ternilai dan langka. Jika kita benar-benar harus memberi harga, setidaknya akan dimulai dari Rp150 miliar. Kebetulan aku punya satu di sini. Bagaimana kata karya asli ini tersembunyi di bawahnya? Kolektor kuno, untuk melindungi kaligrafi dan lukisan berharga agar tidak dicuri, akan menggunakan metode lukisan di dalam lukisan ini untuk menyembunyikan karya asli. Di dalam lapis en replica. Namun seiring waktu, banyak karya asli seperti itu Hilang que du Nyaluar. dan disalahartikan sebagai barang palsu. Bapak Huang, kau orang yang jujur. Kau baru saja bilang karya asli dari master. Harganya sekitar Rp150 miliar. Kalau begitu, aku akan menjualnya padamu seharga Rp75 miliar. Benarkah? Terima kasih banyak. Jangan berterima kasih padaku. Jika kau harus berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah padanya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan mendapatkan lukisan ini. Juga tidak akan menghasilkan uang sebanyak itu. Idiot tak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Anak muda, keahlian menilaimu benar-benar menakjubkan. Mulai sekarang, barang bagus apapun yang kau punya, bawa saja pada aku akan membelinya dengan harga tinggi. Même. Master, tolong bantu aku melihat vas ini. Ini dari kakekku. Master, lihat apakah punyaku dari era kekaisaran. Lihat punyaku dulu. Satu persatu. Kau terlalu menakjubkan. Kau menghasilkan puluhan miliar rupiah hanya dalam beberapa jam. Sekarang gelar sang Master MU sudah tersebar di seluruh dunia barang antik. Anya Mankarinavka. Ngomong-ngomong, Ibu Ira, aku bisa menyembuhkan klaustrofobia, tapi hari ini sudah terlalu larut. Mari kita atur waktu lain, dan aku akan membantumu menyembuhkannya sepenuhnya. Oh, Ayo pergi. Kenapa Leo belum datang? Dia tidak akan membatalkan janji kan? Mungkin dia tidak akan datang. Maaf, aku terlambat. Leo. Kenapa kau di sini? Kenapa tidak? Lihat semuanya. Wow. Cantik sekali. Sebelum teman-teman wanita kita datang, aku akan minum dengan si cantik. Hahaha. Halo cantik, mari kita perkenalan. Hey.
Cantik. Wanita sekaliber ini bukan tipe yang mau minum dengan sembarang orang, apalagi pria seperti... Kau memang tidak cukup baik, kan? Aku tidak cukup baik? Berani bertaruh? Mari kita lihat siapa yang bisa membuat si cantik di seberang sana minum duluan. Yang kalah akan, di depan semua teman sekelas kita, berlutut dan menggonggong seperti anjing 3 kali. Warren, bukankah kau membuli dia? Leo tidak sering datang ke tempat seperti ini, tapi kau sering ke sini. Hei, kau hanya membuli dia. Aduh, mungkin kita tidak usah bertaruh saja. Ada APA? Cekat? Kalau takut, lupakan saja. Di depan semua teman sekelas kita, akui kau pikandang. Aku tidak akan menertawakanmu. Awalnya kupikir kita teman sekelas, dan tidak ingin kau dipermalukan seperti ini. Tapi karena kau bersikeras mempermalukan dirimu sendiri. Kalau begitu aku tidak peduli, kau duluan atau aku duluan? Aku akan menunjukkan padamu. Apa itu profesionalisme? Leo, kenapa kau bertaruh dengannya? Saat Warren di sekolah, dia terkenal sebagai pangeran kehidupan malam. Keahlian menggoda wanita. Dia punya banyak trik. Aku belum pernah melihatnya gagal. Leo, kalau Warren sudah bertindak, tidak ada wanita yang tidak bisa dia taklukkan. Kau pasti akan kalah. Bersiaplah menggonggong seperti anjing. Leo, kalau Warren kembali, menyerahlah saja padanya. Bagaimanapun kita teman sekilas, dia tidak akan benar-benar mempersulit. Ya, menyerah lebih baik daripada menggonggong seperti anjing, kan? Cantik. Minum sendirian itu membosankan. Aku ingin tahu, apakah aku cukup beruntung untuk minum bersamamu? Bocah kecil. Kau masih bau kencur. Dan mencoba menggoda wanita? Pulang sana cari ibumu. Pangeran kehidupan malam kita juga punya kegagalan. Wanita itu tidak mungkin, dia bukan sembarang orang. Bahkan Warren gagal, yang berarti wanita ini sulit ditaklukkan. Aku menyarankanmu untuk tidak mempermalukan dirimu sendiri. Round ini, mari kita anggap seri. Bagaimana kau akan tahu jika tidak mencoba? Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri, bahkan aku gagal. Mari kita lihat Leo, si udik ini, bagaimana dia akan kembali dengan ekor di antara kakinya. Minum sendirian dalam diam. Kenapa kau di sini? Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan. Aku pulang duluan. Hebat, Leo. Bukankah aku bilang jangan bertaruh? Kau bersikeras bertaruh. Banyak orang menonton sekarang. Gong-gong. Warren, bukankah kau sendiri yang bilang, siapapun yang kalah harus berlutut di tanah dan menggonggong 3 kali? Ada APA, apa kau mencoba menarik diri? Siapa yang mencoba menarik diri? Kak. Kau di sini. Kau di sini. Parson, aku kira aku mendengar anjing menggonggong. Tidak ada anjing menggonggong. Yuni, aku sudah memesan ruang pribadi. Ayo pergi. Won, ruang pribadi yang kau pesan sangat besar dan indah. Tentu saja. Tempat ini adalah salah satu klub malam terbaik di kota.
Ruang pribadi di sini. Jika kau tidak punya uang, kau tidak bisa memesannya. Wawan sangat cakap. Manajer umum di sini, Tiger, adalah teman baikku. Kalian semua kenal Tiger, kan? Dia orang besar di dunia bawah tanah. Bosnya dikenal sebagai Bos Hong, Vincent Guan. Bos Hong, tokoh nomor 1 di dunia bawah tanah kota Tirta. Wawan, kau bersama Bos Hong? Itu menakjubkan. Wawan, jika kau punya kesempatan, bisakah kau memperkenalkan pada Tiger? Tidak masalah. Leo, pernahkah kau mendengar tentang Bos Hong? Vincent Guan, Aku mengenalnya. Dia bahkan memanggilku Sodara. Leo, Bos Hong akan memanggilmu saudara? Kau pikir kau siapa? Leo, jangan terlalu sombong. Lihat dirimu. Leo, jangan bicara omong kosong. Tiger, kau di sini. Ini teman-teman sekelasku. Biar ku perkenalkan mereka. Ini Yuni. Ini Hadi. Sun Xiang. Tiger. Tiger. Ini Leo Kane. Dia baru saja bilang bahwa bahkan Bos Hong akan memanggilnya saudara. NAK. Kau berani mengolok-olok Bos Hong? Kau punya banyaknya. Berlutut dan tampar dirimu sekarang. Kalau tidak hari ini, kau tidak akan pergi dari sini. Leo, kau mencari masalah. Aku tidak bisa menyelamatkan. Cepatlah berlutut untuk meminta maaf. Tiger, dia hanya bercanda. Benar, Tiger. Leo terlalu banyak minum dan bicara omong kosong. Tolong jangan dimasukin ke hati. Wawan, bukankah kau dekat dengan Tiger? Katakan sesuatu. Tiger, dia teman sekelas. Tolonglah aku kali ini dan biarkan ini berlalu. Kau ini siapa dan kau ingin aku membantumu? Permohonan siapapun tidak akan berhasil hari ini. Berandal ini harus berlutut di hadapan. Pergi lihat apa yang terjadi. Oak. NAK, Bos Hong ada di luar. Berlutut dan tampar dirimu sekarang, atau saat Bos Hong tiba di sini, kau akan menderita nasib yang jauh lebih buruk. Baiklah. Calo Bejitu Biarkan Diamazuk Sekaran. Baiklah, NAK. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Leo, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kau tamat. Siapa yang mengolok-olok namaku? Vincent Guan? Dia. Bos Hong. Kami tidak mengenalnya dengan baik. Jika ada apa-apa, bicaralah padanya. Benar, Bos Hong. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kau punya banyaknya. Kau. Leo. Beraninya kau menyinggung Bos Hong? Cepatlah berlutut untuk meminta maaf padanya. Jangan seret kami bersamamu. Bos Song, kau datang tepat waktu. Aku datang untuk bersantai dengan tapi bawahanmu, menyuruhku berlutut dan menampar diriku tanpa alasan. Bos Hong, kau bajingan. Cepatlah berlutut untuk meminta maaf dan menampar dirimu. Aku buta tidak menyadari kehebatan di depanku. Aku menyinggung tamu penting. Aku akan berlutut dan meminta maaf, serta menampar diriku sendiri sekarang juga. Aku salah. Aku buta tidak menyadari kehebatan di depanku. Aku salah. Aku sangat menyesal. Bawahanku tidak tahu apa. Dan mengabaikan kalian semua. Semua biaya malam ini ditanggung rumah. Anggap saja ini permintaan maafku padamu. Ayo pergi. Leo, mengapa Bos Hong begitu sopan padamu? Tidak bisakah kau tahu? Itu pasti karena rasa hormat pada Wawan. Kalau tidak, Leo akan mati hari ini. Leo, tahukah kau bahwa aku menyelamatkan nyawamu hari ini? Orang besar seperti Bos Hong adalah seseorang yang tidak boleh kau singgung. Bos Hong ingin bertemu dengan
Bos Hong secara pribadi mengundangmu. Wawan, kau benar-benar orang besar. Kalian bersenang-senanglah, aku akan segera kembali. Wawan benar-benar orang besar, bahkan Bos Hong harus mengirim seseorang untuk mengundangnya. Leo, kau harus belajar dari Wawan, berhentilah bermain api terus-menerus. Bos Hong, kau memanggilku? Bos Hong, ini, Hillier. Ya. Wawan. Mengapa kau kembali begitu cepat? Apa yang Bos Hong katakan padamu? Tidak banyak, kami hanya bertukar basa-basi. Dia bertanya bagaimana kabarku. Lihat, kami baru saja lulus, dan masih mencari pekerjaan. Tapi kau sudah bertukar basa-basi dengan Bos Hong. Wawan, kau benar-benar panutan kami. Bos Hong menyuruhku memberitahumu sesuatu. Lain kali, tahu tempatmu. Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana tamparan. Qu'au Benard-Benard au Rambezard. Cukup soal itu. Semuanya. Ayo bernyanyi dan minum. Malam ini, aku menanggung semua biaya. Minumlah sepuasnya. Kita akan minum sampai tumbang. Wawan sangat dermawan. Ngomong-ngomong, Wawan, kudengar kau baru saja membeli rumah. Seberapa besar? Tidak besar, hanya sedikit lebih dari 148 meter persegi. Kau sudah punya rumah setelah lulus? Wawan, kau luar biasa. Beberapa orang memang terlahir dengannya. Orang tuaku tahu aku bekerja di sini, jadi mereka langsung membelikanku rumah di sini. Tidak seperti beberapa orang yang masih belum punya tempat tinggal yang layak. Dan mungkin berdasarkan di kamar sewaan bau. Rumah yang dibelikan orang tuamu? Apa hebatnya itu? Leo baru saja mulai bekerja. Dia akan membelinya nanti. Kapan nanti itu? Di kehidupanmu selanjutnya? Kau tahu betapa mahalnya rumah? Sendai Ryan, dia mungkin bahkan tidak bisa membeli kamar mandi. Jika dia bekerja seratus tahun tanpa makan atau minum. Siapa bilang aku tidak punya rumah? Kalau begitu katakan pada kami, seberapa besar rumah yang kau beli? Aku tidak yakin ukuran pastinya, hanya sekitar 930 meter persegi. Lebih dari 930 meter persegi? Apakah kau bicara tentang makam keluargamu? Qu'au Bagaimana kau bisa bicara tentang Leo seperti itu? Dia hanya mencoba pamer di depan Yuni. Kau tahu, sedikit menyambangkan diri, hanya untuk memuaskan kesombongannya. Baiklah kalau begitu, Leo, tolong katakan padaku, di mana rumah yang kau beli? Purie en Casa. Nomor 1. Leo, tidakkah kau tahu, apa itu Puri Angkasa, nomor 1? Itu adalah distrik kaya paling terkenal di seluruh kota Tirta. Di dalamnya, ada villa-villa terpisah, atau properti pribadi, dan Puri Angkasa nomor 1 adalah villa termahal di sana. Kau hanya seorang magang, kau tidak seharusnya membual tanpa berpikir. Aku tahu, kau baru saja lulus, dan ingin membuktikan dirimu, tapi anak muda, kau masih perlu membumi. Kau tahu ini apa? Apa itu? Kunci Puri Angkasa nomor 1. Kau bahkan membawa properti? Apa kau pikir, kami tidak tahu, seperti apa kunci Puri Angkasa nomor 1? Kau hanya asal mengambil kartu belanja, dan mencoba menganggapnya sebagai kunci? Jangan anggap kami bodoh, oke? Teresa, kau harus pulang saja, dan bermimpi, hanya dalam mimpimu. Baiklah, tidak sering. Kita bisa berkumpul bersama. Mari kita minum. Ayo, bersulang. Yuni, bersulang untukmu. Hey, Leo, kau masih belum memberitahuku bagaimana kau berhasil mengembalikan bayi itu ke dalam.
Baca lebih banyak buku, semuanya ada di sana. Kalau begitu aku punya pertanyaan lain. Ajari aku, kumohon. Baca lebih banyak buku. Permisi, aku hanya mengambil beberapa biji bunga matahari. Baiklah. Yuni, mari kita minum. Wawan, kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja, Wawan? Apakah kalian semua ingin melihatku melepas pakaianku? Kalau begitu aku akan melakukannya untuk kalian. Lepaskan. Itu memalukan. Aku pergi. IH. Ya ampun, itu menjijikkan. Aku juga pergi. Leo. Mari kita pergi bersama. Kita searah. Aku. Aku ada urusan lain. Kau pulang duluan. Oh. Penyakitmu belum membaik, obat yang diresepkan dokter waktu itu sama sekali tidak ada efeknya. Percuma, malah memperburuk keadaan. Aku tidak bisa bicara sekarang. IRA, aku mencarimu. Ikut denganku. Bapak Price, tolong bersikaplah yang baik. IRA, kau tahu berapa banyak wanita yang ingin tidur denganku? Aku bahkan tidak melirik mereka. Kau harus tahu apa yang baik untukmu. Ayo pergi. Aku tidak tertarik pada tolong jangan ganggu aku lagi. IRA, aku beritahu kau, tidak ada wanita yang tidak bisa didapatkan Gali. Hari ini, kau ikut denganku, suka atau tidak. Ayo. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Kau lagi, pecundang miskin. Aku peringatkan kau, jangan ikut campur urusanku, atau aku akan menyuruh seseorang untuk menghajarmu. AY, mari kita lihat siapa yang mengguru siapa. Hei! Baiklah, kau tunggu saja. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Kau tunggu saja. Ibu Ira. Aku minta maaf. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih. Baru saja, klaustrofobiamu kambuh. Itu darurat. Aku mencoba menyelamatkanmu, bukan memanfaatkan. Aku tahu. Keterampilan medismu sangat mengesankan. Aku punya teman yang akhir-akhir ini mengalami nyeri dada dan sesak. Dia sudah menemui banyak dokter, tapi tidak ada yang membantu. Aku ingin memintamu untuk memeriksanya. Bisakah? Tidak masalah. Kalau begitu aku akan membawa menemuimu besok. Baiklah, aku akan mengantarmu keluar. Oh, Leo. Pantas saja kau mengabaikanku. Jadi kau punya wanita lain. Ayah, hingga baru-baru ini. Seorang master muncul di kota Tirta, pasar barang antik. Mereka bilang, master ini punya mata yang melihat segalanya. Dia bisa tahu apakah barang antik atau kaligraf itu asli hanya dengan melihatnya. Baginya, judi batu permata, si meda, bermain anak-anak. Dia menghasilkan 150 miliar rupiah hanya dalam beberapa jam. Lihatlah barang-barang ini. Semuanya dipilih oleh master itu. Dan semuanya giok kualitas terbaik. Dunia barang antik akhir-akhir ini membicarakannya. Jika kita bisa merekrutnya ke pihak kita, dia bisa mengisi kesangan Master Lee. Dan ku dengar, Master ITU masih sangat muda. Entah dia master atau bukan, aku tidak, tapi aku masih menghargai Leo. Lipi, pemuda ini mantap, cakap, dan penuh integritas. Bagaimanapun, kau dan Franz sudah putus. Kenapa kau tidak mencoba dengan Leo? Jika kalian berdua bisa berhasil, aku tidak hanya akan mendapatkan menantu yang baik, tapi juga penilai gratis. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Oh ayah, Leo ITU, Lyson dan menjelat, dan dia punya lidah tajam. Aku tidak akan pernah jatuh cinta padanya.
Cynthia, aku punya kabar baik untukmu. Aku tahu seorang dokter yang sangat terampil. Dia bisa menyembuhkan nyeri dadamu. Aku sudah menemui banyak dokter. Aku sudah mencoba segalanya mulai dari spesialis hingga terapi alternatif. Tidak, kali ini berbeda. Dia benar-benar terampil. Percayalah padaku. Aku akan membawamu menemuinya besok dan membiarkannya memeriksa. Baiklah. Hey, Ganteng. Kita bertemu lagi. Apa yang kau pikirkan barusan? Menyeberang sembarangan sambil melamun? Apa kau engine mati? Aku baru saja melihat kecelakaan mobil di sana. Di mana kecelakaannya? Apakah mulutmu diberkati? Kau mengikapkan sesuatu menjadi kenyataan. Itu menakjubkan. Baiklah, Kereza kira salah langkah di awal. Kebetulan sekali, aku akan mentraktirmu makan. Actu. Cukup dengan gagapnya. Pertama, ikut aku ke sebuah acara. Lalu setelah itu, aku akan mentraktirmu makan besar. Ayo cepat, masuk mobil. Kenapa kau membawaku ke sini? Untuk tender. Ayah, Ini. Temanku, Leo. Halo. Allô, Pac. Ini proposal tender perusahaan kami. Proyek ini sangat penting bagi perusahaan kami. Jika kita bisa memenangkannya, nilai pasar perusahaan kita setidaknya akan meningkat 3 kali lipat. Jangan khawatir, Ayah. Kali ini, dengan analisis data yang dilakukan oleh tim analisis terbaik perusahaan kami, harga penawaran kami pasti akan memenangkan tender dalam satu serangan. Begitu percaya diri, ya? Sayang sekali, proyek ini sudah pasti milikku. Gali, ayahku tidak mau bekerja denganmu, dan kau malah mencari Caesarang. Untuk berurusan denganku, pria macam apa kau ini? Kau bisa makan apa saja yang kau mau, tapi kau tidak bisa bicara sembarangan. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu, apa. Jangan merusak reputasiku. Tunggu, Pikanda miskin. Kenapa kau juga ada di sini? Kau mengenalnya? Aku tentu saja tidak mengenalnya. Bajingan tak tahu malu. Aku tidak punya waktu untuk terlibat perang kata-kata dengan hari ini. Setelah aku memenangkan proyek ini, nilai pasar perusahaan akan menguap setidaknya 15 triliun rupiah. Ditambah semua utang bank itu, kau tidak hanya akan bangkrut, kau mungkin akan kehilangan segalanya. Name it. Jika kau setuju untuk menghabiskan satu malam denganku, aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu kesempatan untuk bekerja sama. Kau mencari masalah. Clara, berhenti di depan umum, tidak perlu merendahkan diri ke level bajingan tercela seperti itu. Itu menurunkan martabat kita. Maka kau tidak bisa menyalahkanku karena tidak memberimu kesempatan. Ini salah putrimu sendiri karena menolak. Hadirin sekalian, silakan maju ke panggung secara berurutan untuk menyerahkan proposal tender Anda. Tinggal tunggu saja sampai kehilangan segalanya. Semua proposal tender perusahaan telah diserahkan dalam 10 menit. Kami akan membuka tender dan mengumumkan hasil pemenang. Kau masih punya 10 menit untuk mempersiapkan pelarian. Jika tidak, setelah hasilnya keluar, teleponmu akan terus berdering dengan panggilan dari ban. Gali, jangan terlalu percaya diri. Hasil tender belum keluar. Jangan berpikir kau sudah menang. Ini bukan hanya pikiran. Aku dijamin menang. Karena aku punya koneksi. Meskipun kau punya koneksi dalam tender pemerintah yang sangat penting seperti ini, kau tidak mungkin bisa memanipulasi hasil tender. Tentu saja, aku tidak bisa memengaruhi hasil tender. TAPI, aku bisa menentukan harga tender. Bapak Price. Lee, apa maksud semua ini? Dia sudah jadi orangku sejak lama. Kau tidak tahu? Lee, apa kau memberitahunya? Harga tender kita? Menurutmu? Lee, aku memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kau mengkhianatiku? Tidak ada pilihan. Tuan Truman, Bapak Price menawarkan terlalu banyak. Dia bahkan menjanjikanku posisi pemegang saham di perusahaan. Bagaimanapun juga, pria akan melakukan apa saja demi uang. Jangan salahkan aku juga. Aku buta karena telah membesarkan bajingan, tidak tahu berterima kasih seperti Charles. Kau sudah tua. Sekarang ini sudah dunia anak muda. Saat kau melakukan sesuatu, kau perlu menggunakan otakmu.
Hadirin sekalian, harap tenang. Aku sekarang akan mengumumkan hasil akhir tender ini. Setelah hasil ini, Hillier, Grup Trueman MU, akan kehilangan segalanya. Maka putrimu tidak hanya akan menghabiskan 1 hari denganku. Dia harus menghabiskan setidaknya 3 malam denganku. Sebelum aku mempertimbangkan memberimu kesempatan. Kau bajingan tak tahu malu. Meskipun keluarga Trueman kami kehilangan segalanya, putriku tidak akan pernah dipermalukan oleh orang bejat seperti Kelly, jangan merayakan terlalu cepat. Belum pasti siapa yang akan memenangkan tender. dari semua perusahaan yang menawar hari ini. Hanya keluarga Trueman MU yang bisa bersaing langsung denganku. TAPI, aku sudah tahu harga dasar tender perusahaan saat ini. Bagaimana aku bisa kalah? Aku 100% yakin akan menang. Hahaha. Aku sekarang akan mengumumkan 3 perusahaan teratas yang harga tendernya paling dekat dengan harga dasar tanpa urutan tertentu. Mereka adalah: yang pertama adalah Crop Broadview. Harga tender mereka adalah 4.785 juta rupiah. Dengan uang sekecil itu, mereka berani bersaing denganku, terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Selanjutnya adalah Corporate Price. Harga tender mereka adalah 5 miliar 1.000 rupiah. Maaf, hanya 1.000 rupiah lebih banyak darimu. Tercela. Apakah ini tercela? Ini namanya kecerdasan sialan. Kau harus belajar dari ini, orang tua. Perusahaan ketiga adalah, baiklah, tidak perlu mengumumkannya. Aku sudah membeli proyek ini. Mengapa harus repot-repot? Bapak Trueman kita ini adalah seorang veteran di bidang kita. Kita setidaknya harus menjaga kehormatan orang tua itu. Bukan Kelly, kau enak jolong. Jangan terlalu sombong. sombong. Apakah sombong itu kejahatan? Aku sombong, jadi kenapa? Menurut prosedur, aku harus mengumumkan harga semua perusahaan terpilih. Baiklah, silakan umumkan saja. Setelah itu, aku masih harus kembali dan minum. Perusahaan terpilih terakhir, Grup Trueman. Harga tender mereka adalah 5 miliar 1.001 rupiah. Apa katamu? Katakan lagi. Harga tender Grup Trueman 5 miliar 1.001 rupiah. Semuanya, silakan lihat. Hanya 1 rupiah lebih banyak? Apa kau yakin tidak salah? Benar, itu harganya. Ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Saat aku melihatnya, memang 5 miliar. Price, bukankah kau bilang kau dijamin akan memenangkan tender? Ini ulahmu kan? Benar, ini aku. Bagaimana kau tahu hargaku? Aku sebenarnya tidak tahu harga tendermu. Untungnya, ada Leo. Apa hubungannya dengan dia? Sebelum aku naik panggung, Leo memintaku mengubah harga tender. Ini Perkayala padaku. Ini semua berkat mengenai mengapa harganya. Tepat 1 rupiah lebih banyak. Jeremy, itu hanya untuk membuatmu kesal. Kau. Bagaimana kau tahu harga tendermu? Itu karena asistenmu yang cakap di sini. Tentu saja, apa kau benar-benar berpikir dia mengkhianati Tuan Trueman? Ini semua adalah sandiwara untukmu. Kami ingin kau berpikir kemenangan sudah di tangan. Agar kau tertipu. Quand? Tidak, Bapak Price, dia berbohong. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku dengan tulus menyatakan kesetiaanku pada... Baiklah, Lee. Misi selesai dengan sempurna saat kau kembali ke perusahaan. Ko akan menerima promosi. Yang Tuan Trueman. Sebelumnya janjikan padamu, kau akan mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Kau anak jalan. Bawa dia pergi. Patahkan kakinya. Lumpuhkannya seumur hidup. Bapak Price, ampuni aku, Bapak Price. Aku mengumumkan bahwa pemenang akhir proyek Plaza Pusat Kota adalah Grup Trueman. Ayah, ayo kita kembali dan membuka sampahnya untuk merayakan. Dan juga merayakan kegagalan. Rencana orang-orang tertentu. Baiklah. Jangan terlalu sombong. Bukankah kau mengatakan itu, sombong? Apakah sombong itu kejahatan? Baiklah, kau sudah merusak rencanaku berulang kali. Tunggu saja. Leo. Jika bukan karenamu kali ini, perusahaan kami mungkin benar-benar bankrupt. Aku, Charles Trueman,
akan mengingat hutang budi ini. Jika kau mengalami kesulitan di masa depan, keluarga Trueman kami akan melewati neraka dan air pasang untukmu tanpa pikir panjang. Tuan Truman, Cotter la Lubeck. Aku tidak menyangka. Pria ini tidak hanya memiliki keterampilan yang mengesankan, tapi juga sangat cerdas. Leo, bagaimana aku harus membalasmu? Bagaimana kalau aku menyerahkan diriku pada... Jangan bercanda. Leo, putriku belum pernah punya pacar. Dia manja dan kadang sedikit sombong dan keras kepala, tapi kau mungkin ingin mempertimbangkannya. Leo, aku putri tunggal ayah. Jika kau jadi suamiku, kau akan memiliki korporasi multimiliar rupiah, milik ayahku. Bukan aku. Oh, maaf. Aku ada urusan mendesak. Aku pergi sekarang. Sayang, Leo pria berbakat. Kau harus lebih proaktif. Aku... Masuk mobil. Kita mau kemana? Aku bilang akan mentraktirmu makan malam. Kenapa kau blokir nomorku? Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Aku pacar, bagaimana bisa kau pergi makan malam dengan pria lain? Kau bukan pacarku lagi. Dia pacarku. Jangan coba mengabaikanku dengannya. Lihat, Jean Gangambu. Cynthia kami lagi. Membakar jembatan setelah menyeberanginya, Bapak Croft, kau berbalik melawan orang begitu cepat. Yang kulakukan tadi, hanya memanfaatkanmu untuk membuat Franz marah. Aku tidak bermaksud lain, jangan salah paham. Lalu kenapa kau mengantarku untuk makan malam? Itu karena aku berhutang makan padamu. Setelah lunas, kita impas. Aku tidak bermaksud lain. Baguslah, aku juga tidak ingin ada keterlibatan lagi dengan... Kau akan mendapat bagian yang tidak adil jika terlibat denganku, atau kau bermain jual mahal? Katakan apapun yang kau mau, anggap saja aku bermain jual mahal. Aku memperingatkan, jangan punya ide-ide aneh. Thank you. Itu tidak akan pernah terjadi di antara kita. Meskipun kau menyelamatkan adik dan banyak membantu. Yang kesuka adalah seorang raksasa sejati di antara manusia. Seperti Master yang baru-baru ini sangat dipuji di dunia barang antik. Oh, Master siapa? Dia adalah orang yang tiada duanya. Di dunia barang antik akhir-akhir ini, Master yang bernilai miliaran dalam semalam. Bukankah itu aku? Ko, menu Kenya. Ya, aku sangat menyukainya. Kudengar dia tidak hanya memiliki mata yang tajam dan kecerdasan luar biasa, tapi dia juga ramah dan rapi dengan kehadiran yang berwibawa. Dia belajar di luar negeri sejak kecil, fasih dalam 8 bahasa, dan menguasai semua seni rupa. Dia pria paling sempurna di seluruh dunia. Berranti, 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 Berranti. Kau bilang Master itu benar-benar sebagus yang kau katakan? Tentu saja, di mataku, dia pria paling sempurna di seluruh dunia. Tiada dunia. Jadi jika kau menikah dengannya, Como? Aku bahkan rela membayar untuk bersamanya. Kau harus menyerah pada ide itu. Dibandingkan dengannya, kau jauh berbeda. Jika suatu hari kau menjadi si bad dia, mungkin aku bisa mempertimbangkanmu. Jadi, Master yang bahkan. Rolako Bayard, un tuc Bersamania itu. Siapa namanya? Master ya Master. Kenapa kau peduli siapa namanya? Apa yang kau lakukan? Kau mau makan? Kalau tidak, aku pergi. Macan, Macan, Macan. Tentu saja aku akan makan. Bapak Croft, karena kau sudah berpura-pura jadi pacar, sekalian saja selesaikan dan bawa aku ke rumah sakit. Masuk. Terima kasih. Leo. Kau punya perasaan padaku, lalu berbalik dan menggoda wanita lain. Kau berkata lain, berbuat lain. Semua pria itu sampah. Ayo pergi. Clara, Apayang Kolakukan di sini.
Ini ulang tahunmu hari ini. Aku membeli hadiah ini untukmu dengan uang sak yang kutabung. Leo, selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku benar-benar lupa. Ini ulang tahunku hari ini. Cukup aku yang mengingatnya. Kita sudah sepakat, aku akan pulang malam ini untuk membeli dan merayakan ulang tahun. Harry ini kita tidak perlu. Kembali ke apartemen sewaan. Aku membeli rumah baru. Harry ini kita akan Merayakan ulang tahunmu di rumah baru. Benarkah? Kalian berdua adik kakak sedang membicarakan apa? Ini ulang tahun kakakku hari ini. Kita sepakat untuk pergi ke rumah barunya. Malam ini untuk merayakan. Kau juga harus datang. Aku ikut? Apakah itu pantas? Apa yang tidak pantas? Kau dan kakakku sudah saling kenal sejak kecil. Jadi sudah diputuskan. Baiklah. Clara, aku ada urusan malam ini. Aku pergi sekarang. Baiklah. Pergila. Sampai jumpa malam ini. Dadah. Selamat pagi, Dr. Wawat. Ada apa hari ini? Kenapa semua orang terkekeh saat melihatku? Kau tidak di Deo kau mabuk dan melakukan tarian telanjang di klub malam tadi malam. Sudah menjadi viral di grup obrolan internal rumah sakit. Video APA, lihat saja sendiri. Siapa yang merekam video ini? Apa yang kau lihat? Bukan aku yang merekamnya. Apa Yang Kolakikan? Leo, apa kau merekam video ini? Kosandiri Yang Mankari Mazalaini. Bagaimana bisa kau berani menyalahkan orang lain? Kau menukarnya. Menukar apa? Katakan. Katakan dengan lantang. Biarkan semua orang mendengarnya. Verwan Hughes, dekan ingin bertemu denganmu. Dekan, Verwan Hughes, videomu telah merusak reputasi rumah sakit kami secara parah. Aku secara resmi memberitahumu sekarang. Kau dipecat. Aku mabuk saat itu. Tidak perlu menjelaskan, videomu sudah tersebar di seluruh komunitas medis. Sebagai dokter, dengan perilaku tidak profesional seperti itu, aku khawatir tidak ada rumah sakit yang sah akan berani mempekerjakan lagi. Aku menasihatimu, kau harus segera mencari karir baru. Tapi aku tidak tahu apa-apa lagi selain menjadi dokter. Itu masalahmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Selebriti besar kita akhirnya pergi. Hey, selebriti besar kita sudah pergi. Kita akhirnya bisa tenang. Kalian terus bekerja. Ibu Ira. Bapak Ken. Aku sudah bicara dengan teman. Dia bilang dia bersedia membiarkanmu memeriksanya. Hanya saja kondisinya agak pribadi dan tidak nyaman baginya untuk pergi ke rumah sakit. Bisakah aku merepotkan untuk melakukan kunjungan rumah untuknya? Tidak masalah. Kalau begitu aku akan mengirimkan alamatnya sekarang.
Ibu Ira. Cynthia, dokter ajaib yang kuceritakan padamu ada di sini. Itu kau. Dia dokter yang sangat cakap. Yang kau sebutkan? Dia. Ya. Kalian berdua saling kenal? Kami saling kenal, tapi tidak terlalu baik. Cynthia, jangan biarkan usia muda Dr. Kane menipu. Keterampilan medisnya benar-benar mengesankan. Dr. Kane, dada Cynthia terasa sesak dan nyeri akhir-akhir ini. Apakah kau punya cara untuk mengobatinya? Sudah kubilang sejak lama, untuk ingat naik 2 ukuran. Bagaimana tepatnya kau mengobatinya? Sangat sederhana, biarkan aku menggosoknya dengan baik. Tapi jangan khawatir, teknikku sangat profesional. Kau Bobby. Cynthia. Cynthia. Ada apa dengannya? Mannequin dia sedang d'ambulant. Dia agak rewel. Bisnis keluarga kami mengalami masalah, dan kami mengalami masalah arus kas. Ayah menjual rumah untukmu untuk membebaskan uang tunai. Ketika ayah punya uang lagi, ayah akan membelikanmu yang baru. Untuk sekarang, kamu bisa menyewa tempat tinggal. Aku kehilangan pekerjaanku, dan sekarang aku bahkan tidak punya rumah. Semua ini, semua berkat Leo. Silakan masuk. Wah, indah sekali. Leo, kamu benar-benar tinggal di sini? Terakhir kali, aku kira kamu bercanda. Aku tidak bercanda. Ayo masuk. Leo benar-benar tinggal di Puri Angkasa nomor 1. Mengapa aku tunawisma, sementara dia tinggal di villa mewah? Mengapa? Leo tampan, cakap, dan sangat kaya. Dia adalah Pandran Tampengku. Warren, apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku takut. Kamu pergi ke rumah Leo? Ya, Leo tidak berbohong. Dia benar-benar tinggal Puri Angkasa nomor 1. Aku tahu, aku bersikap kasar pada Leo sebelumnya, dan sekarang aku tahu aku salah. Bisakah kamu membantuku, mengajak dia dan adiknya makan di luar? Aku ingin meminta maaf padanya secara langsung. Jika kamu ingin meminta maaf, ajak dia keluar sendiri. Mengapa bertanya padaku? Aku pernah membuat Leo marah sebelumnya. Jika aku mengajaknya keluar sendiri, dia pasti tidak akan setuju. Demi masa lalu, sebagai teman sekelas, tolong bantu aku. Aku memohon padamu. Baiklah. Aku akan bertanya padanya untukmu. Tapi aku memberitahumu sekarang. Kamu harus meminta maaf dengan tulus. Pasti. Hey, Yuni, aku benar-benar minta maaf, tapi aku harus mengganggumu lagi. Terakhir kali aku meninggalkan rumah sakit, aku pergi terburu-buru. Ada sesuatu yang sangat penting yang tertinggal di laci kantor. Bisakah kamu kembali dan mengambilkannya untukku? baiklah. Ayo pergi. Halo? Siapa ini? Halo, apakah ini sang master? Aku sudah banyak mendengar tentangmu sejak lama. Apakah ada kesempatan kita bisa bekerja sama dan menghasilkan banyak uang bersama? Awas. Chloe, kamu baik-baik saja? Chloe, kamu baik-baik saja? Pergi sana.
Yuni, Kamu benar-benar membantu Wawan menyakiti. Tidak, aku tidak. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Jika aku tidak mengetahuinya tepat waktu, adikku akan ditabrak dan dibunuh oleh Wawan. Leo, Pergi sana, aku tidak ingin melihatmu lagi. Wawan. Kamu benar-benar mencoba memanfaatkanku untuk membuat kamu tercepat. Dia membuatku kehilangan pekerjaanku, membuatku tunawisma. Aku akan membunuhnya. Jika tidak kali ini, maka lain kali. Jika tidak lain kali, maka setelah itu, aku tidak akan pernah membiarkannya lolos. Leo, dengarkan aku. Wawan sudah gila. Dia. Leo, jangan salahkan Yuni. Dia juga ditipu. Aku t'as eu. Tapi kamu hampir kehilangan nyawamu barusan. Aku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ada APA. Mungkinkah? Mataku bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Mengapa kamu menatapku, seperti melihat hantu? Apakah aku datang di waktu yang tidak tepat? Siapa dia? Oh, Gia. Kami hanya teman, jangan salah paham. Tidak, kamu salah paham. Dia adalah. Kamu tidak perlu menjelaskan pada aku tidak ingin tahu tentang hubunganmu. Apakah kau cemburu? Aku cemburu? Jangan besar kepala. Jika kakakku tidak bersikeras aku menjemput untuk perayaan 1 bulan bayi besok, aku tidak akan datang. Perayaan 1 bulan bayi? Kebetulan sekali. Cynthia, demi masa lalu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bekerja samalah denganku. Bahkan jika perusahaanku bangkrut, aku sama sekali tidak akan bekerja dengan orang seperti. Jangan bicara terlalu cepat. Aku akan menjadi tokoh nomor 1 di dunia barang antik. Saat itu, kamu akan memohon untuk bekerja denganku. Apakah kamu masih bermimpi? Tokoh nomor 1 di dunia barang antik kota Tirta, itu bukan kap. Sang master yang sedang populer akhir-akhir ini. Kalian semua mengenalnya, kan? Aku mengenalnya dengan sangat baik. Dan sebentar lagi, kami akan memulai kolaborasi yang mendalam. Dengan pengaruh sang master di dunia barang antik, ditambah ketajaman bisnisku, itu adalah kemitraan yang kuat. Saat itu, hanya masalah waktu sebelum aku menjadi nomor 1 di dunia barang antik. Hanya dengan satu kata. Aku bisa memastikan keluarga Croft MU tidak akan bisa bertahan di dunia barang antik. Jangan coba menakutiku. Aku Raza Kamu, bahkan tidak kenal sang master. Siapa bilang aku tidak kenal sang master? Sebelum aku datang, aku baru saja selesai menelepon sang master. Kami mengobrol dengan menyenangkan di telepon. Kami seperti saudara. Kami sering makan dan minum bersama. Itu persahabatan sehidup semati. Benarkah? Aku juga kenal sang master itu. Bagaimana bisa aku tidak pernah mendengarnya mengatakan, Gia mengenalmu. Orang penting seperti sang master, apakah dia akan berteman dengan sampah sepertimu? NAK. Jangan berpikir hanya karena kau tahu sedikit tentang judi batu permata. Kamu adalah orang penting. Sang master adalah ahli sejati. Di depannya, kamu jauh di bawahnya. kamu banyak bicara. Mengapa kamu tidak meneleponnya sekarang? Apa yang perlu dikatakan? Aku akan menelepon sang master sekarang. Aku akan membiarkan sampah sepertimu melihat sendiri betapa dekatnya kami. Sang master mungkin sedang sibuk. Dia tidak mengangkat telepon. Berhenti berbohong di sini. Aku mengerti. Sang master sama sekali tidak mengenalmu. Apa yang terburu-buru? Aku akan menelepon lagi. Matikan ponsel jelekmu itu. Jangan menggangguku berbicara dengan sang master. Kalau begitu, berhentilah menelepon Aku Apa maksudmu? Aku. adalah orang yang dia sebut. Sans master.
Orang seperti tidak pantas menyamar sebagai sang master. Jika kamu masih tidak percaya padaku, mengapa kamu tidak mencoba menelepon lagi? Baiklah. Hello, Master. Ada apa kamu membutuhkanku? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin. Benar. Aku salah nomor. Orang sepertinya, dia hanya sampah. Dia pembohong. Baiklah. Aku akan menelepon Bapak Huang dari Paviliun Harta Karun. Dia satu-satunya yang pernah bertemu sang master. Aku akan menyuruhnya membongkar rahasiamu, kamu penipu. Aku menelepon sekarang. Bapak Huang, ada seseorang di sini menyamar sebagai sang master. Si orang Pinnacle. Ayo. Bantu aku membongkar rahasianya. Bapak Huang. Master. Bapak Huang, apakah kamu membuat kesalahan? Lihat baik-baik. Ayo, lihat baik-baik. Itu benar. Dia adalah yang asli, sang master. Jika bukan karenamu, aku tidak akan tahu aku punya pengaruh sebesar ini. Bapak Huang, aku memberitahu produk perusahaan mereka, semuanya palsu. Jangan bekerja sama dengan mereka lagi. Dan beritahu teman-temanmu di dunia barang antik, untuk tetap waspada, dan jangan tertipu olehnya. Tidak, jangan khawatir. Master, aku akan segera menyebarkan berita. Mulai sekarang, untuk Franz, tidak ada seorang pun di dunia antik, yang akan bekerja dengannya lagi. Bapak Huang, aku. Hello, Bapak Franz, gawat. Kantor dikepung. Mereka menyudah kita menjual barang palsu dan mengancam akan merusak perusahaan. APA. Kau harus kembali sekarang. Jika lebih lama lagi, kantor akan hancur. Kau adalah master. Yang asli. Ini. Apa kau pikir itu lucu? Kau keterlaluan. Ada apa denganmu? Manga Paco Manga Muk. Kau adalah master. Jadi terakhir kali di restoran, aku sudah banyak bercerita tentang master. Kau tidak mengatakan APA. Kau sengaja membuatku mempermalukan diriku sendiri. Dan bertingkah seperti orang bodoh yang tergila-gila padaku. Tidak. Aku tidak bisa menjelek-jelekan diriku sendiri. Kau jelas-jelas memanfaatkanku. Bagaimana aku memanfaatkanku? Kau tahu persis APA yang kau lakukan. Tidak tahu malu. Leo. Mengapa wanita cantik ini begitu marah? Apakah kau melakukan sesuatu yang buruk padanya? Orang dewasa sedang bicara. Kau tidak punya hak bicara di sini. Halo? Leo, apakah Cynthia mengundang keselamatan satu bulan ke Kuku besok? Dia memberitahuku. Bagus. Kau harus datang. Jangan khawatir. Aku akan tiba tepat waktu. Kembalikan uang kami. Franz. Senyo yang kau jual pada kami palsu. Jika kau tidak mengembalikan uang kami hari ini, kami belum selesai denganmu. Belum selesai denganmu. Bapak Franz, kami telah menerima banyak laporan yang membuktikan perusahaanmu terlibat dalam penipuan komersial besar-besaran dan menjual barang inferior sebagai barang berkualitas tinggi. Kami sekarang menutup dan menyegel lokasi perusahaanmu. Perusahaanmu diduga melakukan penggelapan pajak. Jumlahnya sangat besar. Harap melapor ke kantor pajak. Untuk penyelidikan dalam 3 hari. Cynthia, Leo. Bapak Galih, minggir dari jalanku. Aku sedang bad mood. Bapak Galih, aku terpojok. Aku tidak punya tempat untuk berpaling. Perusahaanku bangkrut. Jika kau tidak membantuku, aku lebih baik aku melompat dari gedung saja. Bapak Galih, aku punya cara agar kau bisa mendapatkan IRA. Apa rencanamu? Ira dan Cynthia adalah sahabat karib. Selama kau membantuku menjatuhkan perusahaan Cynthia, maka kita bisa menggunakan Cynthia untuk mengancam Ira. Dia akan melakukan apapun yang kukatakan. Bapak Galih, mereka berdua sudah saling kenal sejak kecil. Mereka seperti saudari. Damn, Ira sangat setia. Bagaimana mungkin dia hanya berdiri dan menonton perusahaan Cynthia bangkrut? Grup Croft adalah perusahaan besar, kekayaan keluarga, dan kerajaan bisnis yang besar. Rencana APA yang mungkin kau miliki dulu tidak mungkin, tapi sekarang berbeda. Aku sekarang punya berkas rahasia mereka. Bapak Galih,
Ini adalah mantan penilai utama, Grup Croft. Dia bekerja untuk Grup Croft selama 10 tahun, dan dia mengenal mereka seperti punggung tangannya. Dia dan aku selalu saling melengkapi dengan sempurna dalam pekerjaan kami. Hanya saja, dia baru-baru ini dipecat oleh Grup Croft. Ini adalah dokumen inti sangat rahasia Grup Croft dari beberapa tahun terakhir. Di dalamnya ada daftar klien, saluran pasokan, dan celah keuangan mereka. Bapak Galih, selama kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil berkas rahasia ini dan membocorkannya ke publik, jika kau melakukannya, harga saham Grup Croft akan anjlok. Lalu, saat harga rendah, kita bisa membeli banyak saham dan Grup Croft akan jadi milikmu, bukan? Saat itu, Cynthia, CEO wanita yang angku itu juga akan berakhir tanpa apa. Pada titik itu, Ira akan berada di tanganmu, bukan? Itu rencana yang bagus. Tapi aku penasaran tentang sesuatu. Dulu, kau sangat menyukai Cynthia. Mengapa kau sangat membenci sekarang? Aku sangat menyukainya dulu. Aku memperlakukannya seperti seorang ratu dan memuja tanah yang dia pijak. Tapi apa yang terjadi? Dia justru bekerja sama dengan pria ini untuk mencoba menghabisiku sepenuhnya. Itu dia. Bapak Galih, kau juga kenal orang ini? Aku lebih dari sekadar mengenalnya. Dia berulang kali merusak rencanaku. Aku punya kebencian yang mendalam padanya. Aku pasti akan membantumu dalam hal ini. Pertama, kita akan menjatuhkan perusahaan Cynthia, lalu kita akan menyingkirkan Leo itu. Perjamuan akan segera dimulai. Mengapa Leo belum datang? Lebih baik dia tidak datang. Dia hanya membuatku kesal. Cynthia, apakah kau masih marah pada Leo? Dia sebenarnya orang yang sangat baik. Bukan seperti yang kau pikirkan. Kau pasti salah paham padanya. Mengapa kau selalu membelanya? Kau punya perasaan padanya, kan? Tidak. Jangan konyol. Kau jelas-jelas punya. Maaf aku terlambat. Ayo, Leo, kameralah. Ira, mari kita tukar tempat duduk. Kau tidak perlu melakukan ini. Selamat. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Jangan tidak masuk akal. Aku datang khusus untuk mengucapkan selamat pada... Selamat untuk APA? Selamat atas perusahaan yang akan segera diakuisisi. Kau pikir kau bisa mengakuisisi perusahaanku? Tentu saja bukan aku, tapi orang lain bisa. Silakan sambut Bapak Galih. Aku dengar hari ini adalah selamatan 1 bulan keponakan Bapak Croft. Dan aku akan mengakuisisi perusahaanmu. Hari ini bisa dianggap berkah ganda, bukan? Kau sepertinya lupa. Aku pria terkaya di kota Tirta. Memikirkan untuk mengakuisisi perusahaanku, itu klaim yang berat. Sepertinya kau masih belum tahu. Baru 20 menit yang lalu, harga saham perusahaanmu turun 30%. Sekarang kau bukan lagi pria terkaya di kota Tirta. APA? Saham perusahaan, mengapa tiba-tiba anjlok? Kita harus berterima kasih pada Master Lee untuk ini. Dia mengirimiku semua rahasia perusahaanmu. APA? Orang-orangku secara bertahap membocorkan rahasia perusahaanmu. Saat itu, harga sahammu akan mencapai titik terendah. Dan aku, saat hargamu berada di titik terendah, aku akan mengakuisisi perusahaanmu sepenuhnya. Lalu Grup Croft yang sangat kau banggakan akan menjadi milikku. Kau pengkhianat. Siapa yang menyuruhmu memecatku? Turun 20% lagi. Jika terus begini, dalam kurang dari setengah jam, perusahaanmu akan diakuisisi oleh Bapak Galih. Kakiwalai. Seseorang menyuntikkan 10 miliar rupiah ke perusahaanmu sekarang. Hanya dengan begitu kau bisa kembali dari kematian. Tapi lagi pula, siapa yang mau menyelamatkanmu dengan 10 miliar rupiah? Cynthia, bisakah kau? Atau kau? Leo, bukankah kau mengaku menjadi miliarder dalam semalam? Jadi, apakah kau punya 10 miliar rupiah?
Jangan kira hanya karena kau tahu sedikit tentang judi batu permata, kau bisa bertingkah seolah kau pemilik tempat ini. Sekarang, bisakah kau menyelamatkan perusahaan Cynthia? Bapak Price, tolong berbelas kasihan, dan ampuni Cynthia. Jadi sekarang kau memohon padaku? Baiklah, jika kau ingin aku mengampuni Cynthia, maka habiskan satu malam denganku. Setelah aku bersenang-senang, aku akan membiarkannya pergi. Gali, kau tercela. Jadi kenapa kalau aku tercela? Apakah menjadi tercela itu melanggar hukum? Turun 10% lagi. Suruh mereka berhenti. Waktumu hampir habis. Cepatlah. Ira, jangan setujui persyaratannya. Meskipun perusahaanku bangkrut, aku tidak bisa membiarkan dipermalukan seperti ini. Jika kau tidak setuju, Cynthia akan berubah dari wanita terkaya menjadi pengemis. Kau adalah sahabat terbaiknya. Bisakah kau tega melihatnya tidak punya tempat untuk berpaling? Cynthia, bukankah kau yang paling meremehkanku? Ayo, berlututlah dan mohon padaku sekarang. Mungkin jika aku senang, aku akan meminta Bapak Price untuk membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Sepertinya, mereka tidak akan bertahan. Franz, sebarkan semua berkas mereka. Baiklah. Berhenti. Aku akan pergi bersama IRA, Jenggan. Aku setuju. Jangan setujui persyaratannya. Ini semua salahku. Aku tidak bisa diam saja melihat perusahaanmu jatuh. Aku akan pergi bersama. Suruh anak buahmu berhenti sekarang. Ibu Ira, grup Croft tidak akan bangkrut. Kau tidak perlu menyerah pada mereka. Berlagak pahlawan lagi, ya? Kau harus tahu. Tempatmu. Leo, kau melangkah maju sekarang. Ingin melindungi Cynthia. Apakah kau punya 15 triliun rupiah? Tidak. Aku tidak punya. Kau tidak punya 15 triliun rupiah, namun kau ingin membantunya? Kau pikir kau siapa? Dia tidak punya, tapi aku punya. Itu ketua grup Chu. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Apakah Bapak Croft mengundangnya? Bapak Croft, aku baru saja meminta orang-orangku menyuntikkan 150 miliar rupiah ke rekening perusahaanmu. Bapak Trueman, mengapa kau membantuku? Karena aku berhutang budi besar pada Leo. Jadi dia baru saja meneleponku dan aku bergegas datang. Leo, aku tidak terlambat kan? Bapak Trueman, kau datang tepat waktu. Harga saham grup Croft telah pulih 40%. Masih terus naik, sudah kembali ke harga semula. Harga saham perusahaan bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Maaf, mengecewakanmu lagi. Kau beruntung kali ini, tunggu saja lain kali. Tidak akan ada lain kali untukmu. Gala Price, Franz Young, Victor Lee, kalian diduga melakukan penipuan dan mencoba pengambil alihan paksa. Ini adalah pelanggaran serius. Kalian secara resmi ditangkap. Wargal Mirka. Bawa mereka pergi. Cynthia, aku salah. Minker, demi masa lalu, selamatkan aku, Cynthia. Pergi bertobat di penjara. Kecuacu, terima kasih banyak untuk ini, Bapak Croft. Sama-sama, jika kau ingin berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah pada Leo. Pada rapat tender terakhir, dia membantu perusahaan kita memenangkan tender yang secara langsung membuat nilai pasar kita meningkat lebih dari 3 kali lipat. Jadi, 150 miliar rupiah yang baru saja kita suntikkan sebenarnya adalah hadiah terima kasih yang sudah kita siapkan sebelumnya. Leo, kau adalah seorang dermawan besar. Bagi keluarga Croft kami. Cynthia, untuk apa kau berdiri di sana? Cepatlah dan berterima kasih pada Leo. Aku tidak menyangka kau begitu cakap. Terima kasih banyak. Leo sangat cakap. Biarkan perjamuan berlanjut. Selamat bersenang-senang. Kecuacu, silakan. Pergi ke neraka. Uni. Uni. Leo, kau membuatku kehilangan segalanya. Aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Biarkan perjamuan berlanjut. Selamat bersenang-senang. Uni. Leo, aku tidak bermaksud menyakiti adikmu. Tolong jangan membenciku. Uni, cepat panggil ambulans. Leo, Bagaimana keadaannya?
Yuni baik-baik saja. Itu hanya karena apa yang terjadi pada adikmu. Dia merasa sangat bersalah, sampai dia belum makan seharian. Itu menyebabkan hipoglikemia, dan itulah mengapa dia pingsan. Dia akan baik-baik saja, setelah makan sesuatu. Baguslah. Aku hampir membuatnya dalam masalah. Tolong jaga dia baik-baik un tutu. Aku membawanya ke sini untuk pengobatan. Masuklah. Masuklah dan duduk. Leo, aku di sini untuk meminta maaf padamu. Masuklah dan kita bisa bicara. Kau di sini juga? Kau tidak senang melihatku? Tidak, masuklah dulu. Mangapa Kotidak Mazuk Dan Duduk Dulu? Master Kane benar-benar menyembunyikan wanita cantik di rumah emasnya. Leo, kita punya tamu. Dia adimu? Kau pikir dia siapa? Aku pikir dia. Bukankah kau bilang akan mentraktirku? Traktir aku sekarang. Bukankah kau menolak bantuanku sebelumnya? Aku ingin bantuanmu sekarang. Masuklah bersamaku. Kalau begitu traktir aku juga. Dadaku sangat sakit, bantu aku juga. Meskipun aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, traktir aku juga. Kau menyentuh, jadi kau harus bertanggung jawab atas diri. Kau harus menikahiku. Bagaimana denganku dan aku? Jangan lupakan aku. Jangan khawatir, satu persatu. Apakah aku akan punya 4 ipar perempuan?